Oke, salam, selamat sore sahabat dari Takum Radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Saat ini saya Suhartono ya dalam satu program acara Suara Kebenaran hari ini, dan hari ini kita akan membahas mengenai melukai hati Tuhan. Wah, apa ini melukai hati Tuhan ya, sahabat dari Takum? Narasumber kita hari ini adalah Bapak Pendeta Didi Krispuyani dan juga Pak Pendeta Tony Stangga. Sahabat juga bisa berinteraksi melalui telepon di 0812 9945767 atau melalui SMS ya di WhatsApp juga bisa di nomor yang sama 0821 2347 1340. Saya ulangi, melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0821 2347 1340. Selamat sore Pak Pendeta Didi, apa kabar ini? Ya, shalom, selamat sore Pak Pendeta Suhartono, puji Tuhan, sehat. Kita sapa dulu sahabat dari Takum ya. Ya, shalom buat sahabat Tali Takum, ini kali pertama saya ada di tengah-tengah. Puji Tuhan ya. Sahabat Tali Takum. Terima kasih buat waktunya nih Pak. Ya, sama Pak. Pak, satu lagi Pak Pendeta Tony Stangga, kita sapa dulu nih sahabat Tali Takum. Ya, shalom. Ya, Shalom dalam keadaan baik, Pak. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya Pak, kita langsung saja nih Pak mengenai melukai hati Tuhan, apa sih yang ingin disampaikan dari tema ini? Dipersilakan Pak, monggo silakan. Baik, kita berdoa dulu ya. Mungkin Ya, silakan kita biar Roh Kudus. Bapa di surga, bersama-sama kami hadir di hadirat-Mu Amin. melalui saluran radio Tali Takum kesayangan kami ini. Yes. Dan Thank you. kami bersama-sama bertiga membangun tempat ini juga ditemani oleh saudara operator kami. Menegur sapa buat pecinta dari seluruh sahabat-sahabat Tali Takum. Bapak, kami ingin membicarakan perasaan-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak salah dan justru ketika kami membicarakan Kau tidak melukai hati-Mu. Roh Kudus bimbing kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom sahabat Tali Takum dan para bapak pendeta. Nah, hari ini kita kan tema kita itu melukai hati Tuhan. Nah, yang perlu kita pahami adalah melukai itu apa sih? Gitu kan? Melukai itu apa sih? Melukai itu berarti menyakitkan, dan bisa saja berbentuk fisik, menggores tubuh atau seperti apalah gitu. Tetapi karena yang kita bicarakan adalah hati Tuhan, Tuhan itu nggak kelihatan. Kalau Allah itu roh adanya, berarti kita bicara menyakiti itu benar-benar perasaan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa nih Pak. Kalau saya menyakiti Pak Hartono, saya bisa datang ke Pak Hartono atau Pak Tony, saya minta maaf. Bila perlu ada yang luka, saya beban lukanya. Saya ke dokter yuk, beres ya Pak ya. Tapi kalau udah bicara perasaan, ini nggak ada dokternya, nggak ada obatnya. Nah, apalagi hari ini kita bicara soal menyakiti hati Tuhan. Nah, begini, sahabat cerita aku yang dikasih Tuhan, kita memahami bahwa fakta sejarah yang ada, kekristenan itu lahir di sebuah kota, yaitu Palestina di Timur Tengah. Dan dari sanalah kekristenan itu muncul sampai nanti dipertemukan kalimat Kristen itu ada di Antioquia. Tapi bermula dari di mana Kristus lahir. Maka dari sanalah bergerak kekristenan itu. Namun demikian, sekarang kita lihat hari ini Palestina yang kita dengar dan kita kenal hari ini adalah jauh dari apa yang namanya kekristenan. Apakah penyebabnya? Nah, saya mencoba memberanikan diri nih Pak ya. Kenapa bisa demikian? Ya tentunya kurangnya pemahaman tentang Tuhan itu. Karena apa? Pendekatan terhadap Tuhan itu hanya sifatnya pada liturgi agama. Nah, kalau di Timur Tengah itu kan memang kental sekali dengan liturgi agama, apalagi bangsa Yahudi, waduh. Ritualitas kencang sekali. Maka akhirnya secara tidak sadar orang di sana itu mengotakkan Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, yang memiliki perasaan, memiliki pikiran, perasaan kehendak itu dalam satu kotak kecil yang namanya liturgi. Nah, ketika Tuhan dimasukkan dalam kotak liturgi itu pun begitu dikeluarkan yang namanya Tuhan itu berupa aturan-aturan agama. Jangan ini, jangan begitu. Nah, jadi terbatas sekali bicara Tuhan. Oleh sebab itu nggak heran jika
agama, kita pinjam istilah agama ini ya Pak ya. Agama itu tidak mewakili perasaan Tuhan yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa ya? Begini Pak Suhartono, Pak Tony, ketika kita melarang anak kita sore jangan keluar ya, itu aturannya kan jangan keluar. Kenapa? Pokoknya jangan keluar. Pokoknya. Ya, jangan keluar. Karena apa? Pakai istilah itu. Anak kita masih kecil. Kalau kita jelaskan detail, nggak ngerti juga dia. Yang penting aturan dulu. Tetapi aturan jangan keluar sore itu tidak mewakili perasaan kita orang tua yang sedalam-dalamnya. Di situ kan ada cinta, ada kasih sayang, ada perhatian, lengkap di situ. Tapi dikeluarkan dalam bentuk aturan jangan keluar. Nah, agama juga begitu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Ya sudah, itu hanya sebuah aturan saja, tapi tidak menangkap esensi dari cintanya Tuhan itu loh. Nah, jadi orang di sana, ya sekarang kita lihat dari sini juga lah ya. Orang beragama itu berhenti kepada aturan-aturan saja. Yang penting minggu kalau Kristen ke gereja. Udah, beres. Yang penting kalau ngerti ini harus melayani Tuhan, main musik, jadi WA singer, beres. Nah, kalau seperti ini, maka Tuhan itu jadi kerdil sekali. Maka nggak heran kalau banyak kekristenan yang tidak berkualitas. Nah, akhirnya di Timur Tengah sana, khususnya di negara Palestina, bahkan di yang kita dulu kenal Bizantium ya, Kristen Roma Katolik, Roma Barat, Timur ya, itu justru sekarang gereja-gereja besar itu udah nggak ada, menjadi tempat wisata. Nah, coba jujur, saya belum pernah sih Pak ke Palestina atau ke Turki ya. Nanti kita pergi lah. Cuma kan kita bisa melihat di sana, orang yang datang ke sana itu pertama tujuannya apa sih? Verifikasi sejarah kan. Karena dia baca kitab di sana, ada kisah ini, kisah itu. Datang ke sana, dan saya mencoba meyakini pendekatan secara psikologi ini. Ketika orang datang pertama kali, dia bisa loh berdoa di situ nangis gitu. Tapi orang kalau datang 10 kali, udah beda rasanya. Udah beda gitu. Nah, itulah perasaan. Nah, jadi yang namanya kekristenan di sana sudah menjadi hambar. Lebih kepada komoditi ekonomi. Jadi orang datang ke sana udah lebih kepada komoditi ekonomi. Dan seperti kita kenal dulu lah gereja-gereja yang di Wahyu itu ya, Kapadokia, Efesus dan sebagainya itu sekarang udah habis, punah gereja itu di deretan Turki itu habis semua. Nah, apakah ini memang dikehendaki Tuhan? Saya nggak berani berkata begitu. Namun demikian, yang pasti adalah ketika Tuhan memberikan cintanya kepada kita, menyampaikan kasihnya kepada kita, Tuhan mau kita merespon dengan baik. Responnya tidak cukup kita beragama. Agama itu kan bahasa administratif. Agama itu kan bahasa administratif negara untuk membedakan kamu agama A, ini agama B. Kalau ditanya Tuhan agamanya apa? Sudah pernah menemukan agamanya Tuhan? Nggak ada. Saya meyakini Tuhan nggak punya agama, tapi yang jelas Tuhan punya cinta. Tuhan punya kasih. Nah, itu kita tangkap. Nah, selama ini kita mendekati Tuhan dengan cara-cara beragama, maka jadi kabur dengan etika. Antara praktika dan etis etika umum Pak. Etika umum dengan agama itu jadi baur ya, campur. Iya, jadi campur. Apakah salah? Enggak juga. Enggak juga, baik juga. Cuma akhirnya karena orang ini tanpa disadari terjadi sinkritis, saya pakai pinjam istilah itu mungkin kurang tepat, tapi saya pinjam saja. Sinkritis antara kekristenan, keberagaman dengan etika. Nah, itu jadi memang sih menghasilkan orang-orang baik, tapi orang baik yang tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Banyak. Nah, itu yang jadi rusak semuanya. Orang yang bertuhan tapi nggak baik, banyak lagi. Baik, kita tidak pernah menemukan Tuhan Pak, itu masalahnya. Jadi, baik, Pak Pendeta, saya pikir ini ada sesuatu yang menarik ini di sini ya, mengenai Hagia Sophia itu ya. Kan hikmat suci, kalau tidak salah itu katedral ortodok yang bisa dibilang dulu orang-orang Roma Timur ya, orang-orang hebat yang terpilih oleh Tuhan, mereka tinggal di situ dalam tempat itu, lalu kemudian mengalami perubahan faktanya sampai yang paling terakhir itu jadi perpustakaan jadi wisata ya. Sekarang udah kembali lagi jadi masjid lagi gitu ya. Tertentu ya. Nah, jadi apakah
Pak, mohon maaf Pak Tony. Pak Tony udah pernah sampai di sana ya? Udah lihat ya? Belum, kalau saya ke Turki belum. Oh, belum ke Turki. Israel sudah. Israel sudah ya, ke Turki. Kita membicarakan Turki. Nah, kalau boleh saya simpulkan begini Pak. Kayaknya kalau itu Tuhan izinkan, gitu. Seolah-olah dia mau mengatakan untuk apa menjadi Kristen kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Ya. Jadi ritualitas aktivitas ritualitasnya itu ya tadi yang Bapak bilang liturgi aja itu. Ya, hanya sudah liturgi. Pandangan Pak Tony gimana tuh? Nanti Pak Didi memberikan pandangan setelah Pak Tony. Monggo Pak. Coba bilang Pak. Kan kesannya nih ya, Allah tuh udah ini padahal menjadi pusat penginjilan tuh, tiba-tiba seperti nyaris tidak ada orang Kristen dalam sebuah komunitas di sana, jadi tempat rekreasi kata Pak Pendeta Didi tadi gitu ya. Nah, apakah Tuhan berkehendak demikian gitu sampai kalau boleh saya simpulkan dari kalau tadi kehendak Tuhan ya, seolah-olah tuh mau bicara begini, untuk apa beragama Kristen kalau tidak Kristen? Nah tuh. Kristen kan pengikut Kristus tuh. Ya. Nah, menurut Pak Pendeta Tony gimana tuh? Ya jadi saya melihat tergantung orangnya Pak ya. Jadi tadi kan kita sudah lihat, sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Didi ya. Jadi memang harusnya sih ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, setiap hal-hal yang bersentuhan ya, hal-hal yang bersentuhan atau yang menunjukkan identitas kekristenan harusnya semua terpelihara Pak. Harusnya tetap terpelihara. Bukan cuma sekedar liturgi atau ritualitasnya saja gitu. Karena riwayat-riwayat itu juga kan, riwayat-riwayat sejarah itu kan penting juga untuk seperti untuk mengingat kembali perjalanan pertumbuhan kekristenan di dunia. Dan apa saja yang terjadi pada waktu itu juga kan bisa menguatkan iman orang-orang yang sekarang ya. Anak Tuhan sekarang gitu Pak. Pak Diri mau tambahan? Ya, kalau bicara soal kehendak Tuhan, saya punya dua pandangan. Yang pertama, dengan ditinggalkannya gitu, pakai istilah ditinggalkannya simbol-simbol ibadah orang Kristen itu apakah kehendak Tuhan? Bertalian dengan sikap Tuhan ketika Tuhan berkata begini, robohkan, gitu kan? Baik Allah itu. Nah, yang pertama bisa jadi Tuhan kehendaki supaya apa? Orang Kristen keluar dari simbol-simbol keberagaman. Saya melihat itu. Ini kalau saya mencoba memberanikan diri berkata demikian. Jadi Tuhan itu ingin keluar. Ingat Tuhan pernah berkata dalam Yohanes berapa ya? 4 atau berapa itu berkata bahwa akan datang saatnya para penyembah dalam roh dan keberadaan saat ini sudah, karena sudah ketemu dengan pusat penyembahan itu yaitu Yesus Kristus. Nah, Tuhan sudah tidak peduli dengan simbol-simbol agama itu sebenarnya dalam tanda petik ya. Tetapi yang kedua, apakah itu bukan kehendak Tuhan? Bisa jadi. Saya melihat dari sisi begini. Ini ada sebuah keabaian, ya, kalau melihat abai dari orang-orang Kristen sendiri, dia menyalahgunakan yang namanya simbol agama itu menjadi pusat penyembahan. Gitu kan? Maka akhirnya manusia tidak terikat kepada Tuhannya tapi terikat kepada simbol. Ya sudah, sama Tuhan sebenarnya nggak begitu gitu loh. Kalau untuk ada simbol, baiklah, pergunakan dengan baik, tapi jangan terikat. Nah, bertalian dengan yang kita bahas hari ini, melukai hati Tuhan. Coba gini Pak ya, Salomo pernah berkata begini, ketika beliau sudah selesai membangun bait Allah, beliau berkata begini, apakah engkau rumah yang kudirikan tidak pernah bisa menampung engkau? Gitu kan? Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu tidak pernah bisa menampung keberadaan Tuhan itu. Karena apa? Tuhan itu maha hadir, terlepas dari ruang dan waktu. Nah, seringkali kembali tadi ada kenaifan orang-orang yang beragama itu. Tuhan itu dibatasi, dikerdilkan dengan waktu, dengan ruang, dengan aturan. Tetapi justru aturan-aturan yang dibuat manusia itulah yang melukai hati Tuhan. Nah, maka Tuhan berkata begini dalam Matius 5:20 itu, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
pada hidup keagamaan ahli Torah. Kalau ahli Torah itu kan alim ulama ya. Alim ulama itu orang yang memiliki keahlian di bidangnya, bijaksana. Tetapi Tuhan masih mengecam. Ternyata kealiman mereka, ahli Torah, tidak bisa jadi patokan. Karena semakin mereka mengerti agama, dia buat aturan-aturan justru mencekik orang-orang untuk beribadah, untuk bertemu dengan Tuhan. Nah ini yang jadi masalah Pak. Jadi ya nggak apa-apa, Tuhan izinkan seperti itu silakan. Nah, kalau saya mungkin. Baik, sahabat Talitakum, ada dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita keluar dari simbol-simbol. Meskipun simbol-simbol itu sebenarnya menjadi pengantar kita untuk melihat sejarah dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kekristenan. Tetapi simbol kekristenan itu bukan pada ritualitas liturgis yang sifatnya agamis ya, tapi lebih kepada simbol Kristus yang kemudian bisa disebut sebagai Kristen. Terlebih begitu, sahabat Talitakum Radio ya. Kita mau dengar dulu satu lagu yang memberkati kita pada sore hari ini. Sahabat Talitakum Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dengan suara kebenaran hari ini, saya Suartono dengan satu bahasan mengenai melukai hati Tuhan bersama dengan pendeta di Sri Supriyadi dan juga pendeta Tony Stanggar. Nah, sahabat pendeta Radio juga bisa berinteraksi dengan menghubungi nomor telepon 0812 99 45 767 atau melalui SMS ya, di WhatsApp juga bisa sama di nomor 0812 2347 1340. Saya ulangi, 0 SMS atau WhatsApp di 0821 2347 1340. Pak Didi dan Pak Tony juga ya, ini sih kembali lagi nih ya. Tadi meninggalkan dua hal. Yang pertama, Tuhan mengizinkan supaya keluar dari simbol-simbol, meskipun simbol-simbol itu sebenarnya juga menjadi referensi untuk pembangun iman dari orang percaya bahwa sejarah kekristenan itu ada dan lewat simbol-simbol itu ya. Tetapi kita mencoba keluar dari hal itu semua. Nah, saya coba membuat satu deskripsi ya dari hal itu, bahwa seolah berkesan bahwa gini, nggak apa-apa, keluar dari simbol kekristenan gitu ya. Atau gini, untuk apa menjadi Kristen ya kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kekristenan itu kan tadi bukan agama ya. Saya mengatakan gitu, kalau Kristen itu agama, maka yang lain bukan agama ya. Kalau yang lain agama, maka Kristen bukan agama. Itu konsekuensi logis seperti itu. Kenapa? Karena kekristenan adalah Allah mencari manusia gitu. Kalau agama adalah manusia mencari Allah. Kurang lebih begitu pemahaman saya. Nah, kalau begitu Pak, apa sih sebenarnya tujuan dari kata Kristen yang kemudian akhirnya menjadi agama itu pada dasarnya atau esensinya Pak gitu ya. Oke. Pak Tony atau saya yang ini? Oh iya, silakan. Siapa nih Pak Tony? Boleh? Iya, boleh. Ya, oke, boleh. Jadi kekristenan memang dia sudah meleset Pak dari tujuan awal. Kalau jadi agama. Okay. Karena apa? Karena jelas bahwa sebenarnya kan tujuan akhir kita kan bukan dunia ini, gitu ya. Kita membangun sesuatu atau melakukan sesuatu, tujuan akhir kita adalah masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau agama itu kan sifatnya itu tadi, kan itu adalah sebutan-sebutan yang dipakai manusia di dunia. Nah, dan itu menurut saya karena udah meleset itu, makanya jadi pemahaman pengertiannya jadi berbeda Pak. Nah, kata Kristen itu awal kata Kristen itu kan artinya pengikut Kristus ya. Itu di Antioquia pertama. Jadi bukan agama kan sebenarnya. Nah, itu yang saya ingin tanya, karena awalnya ketika orang mengatakan itu Kristen gitu. Itu bukan agama itu, tapi sebutan sebutan dari orang-orang yang mengikuti Kristus, mengikuti Yesus, orang-orang yang memiliki gaya hidup seperti Yesus, bukan gitu kan kalau tidak salah ya. Nah, esensinya seperti gitu. Nah,
kalau kemudian di Antioquia, di Turki kemudian itu bisa hilang ya komunitas Kristennya, hanya menjadi tempat wisata gitu. Berarti kan ada sesuatu, Tuhan sedang berkarya di situ tuh. Waduh, bagus saja nih, ya kan? Simbol-simbol ini udah supaya kekristenan itu lebih kepada yang tadi Pak Pendeta dikatakan bahwa kekristenan itu bukan itu, pribadi kita kan Kristen, pengikut Kristus itu, bukan agama. Ya, gimana Pak Didi? Bisa ditambahkan? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara Kristen itu memang kita tidak bisa lari dari fakta bahwa Kristen itu kan dari kata Christian, pengikut Kristus. Kalau dalam bahasa Yunani kalau nggak salah menggunakan kata Kristianos ya, yang cara hidupnya mirip seperti Kristus, maka disebut Kristen gitu. Nah, berarti dari situ kita melihat bahwa ini ada sekelompok orang yang hidupnya itu seperti Kristus, maka diberi julukan. Nah, Kristen itu sudah julukan pertama. Bukan diturunkan dari Tuhan jadi sebuah agama, bukan? Dijulukan. Jadi karena pada waktu itu kita melihat ya Kristus hadir itu di situ sudah ada. Kalau bicara soal agama Yahudi lah hari itu ya. Tapi kalau bicara filosofi, filsafat Yunani lah yang ada. Nah ini ada satu kelompok kecil yang berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Yunani, gitu kan? Apa nih? Begitu ditelisik, wah kok gaya hidupnya seperti Kristus nih? Ini Kristianos nih, pengikut Kristus nih. Nah itu sindiran sebenarnya. Awalnya. Sebenarnya kalau bisa dibilang ini bidatnya Yahudi nih ya. Bisa dibilang begitu. Maka karena apa? Teridentifikasi dari cara hidupnya itu kok seperti tokoh yang kemarin itu, yang disalib itu. Jadi menjadi terstigma di situ. Jadi itu menjadi stigma sebenarnya pada waktu itu. Nah, tetapi seiring perkembangan waktu kekristenan itu menjadi berkualitas karena apa? Gaya hidupnya. Seperti jemaat yang terekam dalam Kisah Rasul itu, bagaimana jemaat mula-mula hidup saling berbagi, yang kaya nggak merasa memiliki, yang miskin juga nggak harus minder karena apa? Saling menopang. Nah, itu gaya hidup seperti itu yang dibimbing oleh rasul-rasul. Nah, perkembangan waktu setelah kekristenan itu mengalami aniaya, ketika mulai aniaya di Yerusalem, mulai dari Stefanus kekristenan eksodus kemana-mana, itu mengalami aniaya 300 tahun kan, dianiaya, dibunuh, haknya dirampas, termasuk rasul-rasul itu matinya itu nggak ada yang terhormat lah, semuanya matinya ngenes kalau orang melihatnya. Nah setelah itu 300 tahun kemudian ada yang namanya Kaisar Konstantinus ya, dia mengangkat Kristen menjadi agama negara. Nah, apakah menjadi lebih baik? Zaman keemasan lah ini maksudnya ya. Zaman keemasan. Maka iya betul. Ketika Kristen itu beragama dengan beranjak dengan segala fasilitas, disitulah mulai terdegradasi kekristenan itu. Jadi semakin kekristenan jadi manja, Pak. Maka jelas firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan aniaya. Nah, Kristen itu jangan coba-coba dianiaya. Semakin dianiaya, semakin hebat imannya. Makin melebar. Semakin diberkati, matilah dia. Tapi gini dulu Pak Pendeta. Nanti Bapak bilang nih, semakin dianiaya semakin kuat imannya. Iya. Enggak Pak. Gimana? Sekarang nih yang sedang terbangun juga oleh karena kekristenan bergeser menjadi agama negara, kemudian simbol itu kembali lagi menjadi agama, jadi agama. Lalu kemudian sekarang terbalik nih, kalau teraniaya berarti tidak memiliki iman, ya kan, miskin, menderita, sakit. Gimana Pak Tony, pengalaman Bapak nih? Hidupnya sulit. Nah, hidupnya sulit itu dianggapnya? Ya dianggapnya bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu gimana Pak Pendeta? Ya, saya ingat kalimat Paulus begini Pak, 2 Korintus 11 ayat 2 berkata begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Apa maksudnya? Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini spirit yang dibangun oleh Paulus. Paulus mempersiapkan jemaat itu menjadi perawan suci yang mau dipertunangkan dengan satu laki-laki. Ya, ini kan bicara gereja. Perawan suci itu bicara gereja yang kudus, mau dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ini kegalauan Paulus yang terekam dalam 2 Korintus 11:2. Apa itu?
cemburu aku. Kok cemburu? Iya, ternyata hari itu pun di Korintus itu jemaat mulai dibuai dengan kenikmatan hidup. Oke. Dan konyolnya, mohon maaf dan ini nggak enak saya mau ngomong. Saya tarik kalimat konyol ini, tapi ironisnya adalah hari ini gereja juga pada akhir zaman apa yang dikhawatirkan Paulus itu terjadi, Pak. Apa itu? Gereja tidak mempersiapkan perawan jemaatnya menjadi perawan suci, justru menjadikan gereja itu jemaatnya perawan matre. Betul enggak? Kok begitu? Nuduh nih. Ya coba yuk, apakah ini tuduhan atau karena sentimen? Coba kita lihat ya. Saya nggak nuduh, cuma ini fakta yang saya lihat begini. Gereja hari ini terus menawarkan berkat. Caranya gimana? Ayo bayar persepuluhanmu. Pak, gereja nggak boleh bayar persepuluhan ya? Ya nggak apa-apa, kalau itu sudah menjadi keputusan sinode ya silahkan saja. Itu kan cuma cara atau metode. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika persepuluhan itu digunakan untuk seakan-akan membuat Tuhan itu tak berdaya. Sehingga karena sudah dibayar persepuluhannya maka Tuhan punya kewajiban untuk memberkati. Seperti ditawan Tuhan. Masalahnya kita lupa ketika pagi ketemu matahari itu udah berkat Tuhan. Maka sekarang kita balik supaya jemaat kita tidak menjadi perawan matre, tetap jadi perawan suci. Gimana cara bayar persepuluhan? Bayarlah persepuluhanmu. Kenapa? Karena kamu sudah diberkati Tuhan, bukan karena supaya diberkati Tuhan. Dibalik ya. Jangan. Ini yang menjadi masalah. Maka iman Kristen hanya berkutat soal mobil, rumah mewah, duit banyak, gitu kan? Pangkat, prestasi, promosi itu aja. Saldo ya. Nggak bergerak dari situ. Nah, apa bedanya dengan moral umum? Kamu kerja baik-baik ya nak, sekolah yang pinter ya nak, supaya apa? Kamu dihargai oleh dunia, duitmu banyak kamu kan sama akhirnya kan? Nggak ada nilainya. Sementara kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini nggak ngurusin soal begitu. Ya kalau cuma mau nambah kekayaan, Tuhan Yesus nggak usah turun ke bumi lah. Cukup dari langit Pak Suwartono. Woi Pak Suwartono, ku bikin kau tanggal sekian kaya raya. Bisa, betul Pak Tony ya? Betul. Wah, mantap kan? Pertanyaan sih tanggal kapan itu? Ini dia. Saya nunggu yang sekian itu. Selama ini gereja kan diminta bobokan jemaatnya, maka ketika datang aniaya ketakutan. Apalagi sekarang itu banyak kan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan, antikris segala macam. Jemaat mendengar itu gemetar. Bertobatnya karena takut. Iya, terus begini Pak, kok jadi takut? Kan beberapa kali saya dikirimin tuh. Gimana menurut Pak Pendeta ini? Kalau antikris datang, kenapa rupanya? Saya bilang, kalau antikris datang gimana? Ya berarti Alkitab kita benar, gitu kan? Berarti Tuhan nggak bohong. Terus masalahnya apa? Iya Pak, kita takut. Nah, sebenarnya ketakutan itu karena kamu takut mati, takut dianiaya dagingmu. Tuhan berkata, jangan takut kepada yang bisa membunuh misalkan tubuh, tapi takutlah kepada yang bisa misalkan tubuh sekalian rohmu. Jadi yang nggak pernah dipikirkan. Antikris menganiaya berapa tahun sih? 3 tahun setengah paling, gitu kan? Loh kita udah teraniaya 70 tahun. Teraniaya apa? Roh kita untuk hidup bener susah. Itu teraniaya. Kenapa nggak dipikirin? Gitu. Terus ya. Iya itu kekristenan kan gitu. Gitu Pak Artono. Jadi kalau boleh saya mau garis bawah gini. Tuhan menghendaki orang Kristen itu menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ya begitu ya kesimpulannya. Nah perjuangannya adalah sekarang ini. Iya betul. Nah sehingga kemudian kesalehan kita itu bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di dalam dunia ini, tetapi kesalehan kita adalah perjuangan untuk menjadi sempurna seperti Bapa, ya serupa dengan Kristus. Gitu. Maka kemudian saya teringat tuh, itu seringkali kita ngomongin dengan Pak Tony juga di tempat ini ya, gitu ya. Kamu harus sempurna ya. Hendaklah kamu sempurna, itu di Matius 5:48 sampai hafal Pak Pendeta Tony. Hendaklah kamu sempurna ya, sama ayat hari-hari ini ya. Iya, jadi hari-hari benar. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, kesempurnaan kita itu adalah keserupaan kita dengan Yesus dengan segala dinamika yang kita alami. Ya, kurang lebih seperti itu. Pak Tony mau tambahkan berarti? Jadi saya mau tambahkan orang-orang percaya harus wajib menghayati atau menaruh dalam pikirannya bahwa dunia ini bukanlah rumahnya. Iya betul. Jadi artinya kita berbeda dengan agama yang lain ya. Jadi kalau kita orang Kristen itu bahwa dunia ini bukan rumah kita,
Jadi ketika keberagamaan dalam hal ini Kristen ya, membuat manusia wajar tidak memindahkan hatinya di kerajaan surga untuk apa kekristenan. Nah, artinya begini, bahwa segala yang bersifat duniawi itu bukanlah target-target orang percaya. Ya, bukan berarti kita tidak bisa menerima itu, tapi target-target kita bukanlah itu. Betul. Ya, target-target kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Dan tujuan akhir kita ya kita bersama-sama dengan Kristus. Itu bagus itu. Ya. Dunia bukan rumahku loh. Ya. Di bumi, tapi di surga tempatku gitu. Ya. Gimana tuh saya itu? Itu mungkin gini Pak, saya melengkapi, Oke. melengkapi dari Pak Artono sama Pak Tony tadi kita bicara sempurna. Kata sempurna itu kalau sudah dikaitkan dengan nama Tuhan itu mengerikan kalimat itu. Sehingga orang berkata kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oh, Siapalah saya tahu udah meninggal orangnya. Siapalah saya. Ya. Nah, jadi Udah dokter kalau bapak begitu tuh Pak Didi. Ya. Nah, iya. kamu kita harus berangkat dari terminologi Matius 5 yang 48 ini. Kita harus berangkat dari terminologi Kristen. Sempurna itu apa? Nah, sempurna ini sebenarnya kan dari bahasa Yunani teleios, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia kita sebenarnya kan tuntas, paripurna, selesai, dewasa, matang betul gitu kan. Seperti ketika Tuhan Yesus di kayu salib, terakhir beliau berkata apa? Tetelestai, selesai, tuntas sudah. Apa? Pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini selesai. Menjalankan tugas dari Bapa di surga. Misi. Nah, masing-masing kita ini hidup di dunia ini ada dua rencana besar Tuhan itu. Yang pertama, setiap manusia itu serupa dan segambar dengan Kristus. Itu grand design Tuhan. Ya, karena apa? Manusia telah gagal dan jatuh dalam dosa. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ingin mengembalikan fitrah manusia, yaitu apa? Sempurna tadi, segambar dengan Bapa, segambar dengan Allah. Nah, terus yang kedua, masing-masing kita manusia itu diwajibkan tuntas menjalani hidup di dunia ini. Tuntas kepada siapa? Ketika Didik menjadi Kristen, ketika Didik percaya kepada Kristus, Didik harus tuntas. Mulai dari pertama dia sadar bahwa hidupnya ini milik Tuhan sampai terakhir mati. Ini tuntas menjalankan kekristenannya. Nah, jadi bicara sempurna itu bukan sesuatu yang bulat begitu, enggak, tapi sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Pak Suartono, Didik, Pak Tony ini beda-beda ketuntasannya. Seperti kita punya kalau sekolah murid kita punya apa tuh nilai apa namanya itu KKM apa ya? Standar itulah apa nilai apa? Saya kurang paham itu. Kompetensi. Pokoknya nilainya punya ukuran lah gitu ya. Nah, masing-masing orang kan beda. Kalau anak saya satu lumayan dia ngerti ilmu matematika, yang nomor 2 ilmu sosial. Nah, itulah ketuntasan mereka. Maka saya dorong aja, ayo matematika kamu sebagus Pak. Nah, yang satu itu, yang nomor 2 itu ilmu sosial dan ilmu agama. Pinter banget tuh. Ya sudah, saya dorong Pak. Nah, itu ketuntasannya beda-beda, gitu kan. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga, kita tuh masing-masing unik Pak Tony, Pak Hartono, Didik itu unik di hadapan Tuhan. Nah, unik tadi kan nggak pernah sama. Tetapi di tengah-tengah keunikan itu Tuhan minta Didik sempurna, tuntas sebagai Didik yang unik. Iman harus tuntas. Nah, kembali tadi katakan percuma dong jadi Kristen. Kalau cuma ternyata hanya beragama saja, apalagi cuma berkutat dengan aturan-aturan agama. Tuhan nggak menghendaki itu, setuju saya. Terus kalau begitu Kristen yang seperti apa yang Tuhan mau? Kristen yang seperti apa? Nah, itu dalam 1 Petrus 2 ayat 21 itu dikatakan di sana bahwa kamu itu ya untuk itu dipanggil. Untuk apa? Supaya kamu mengikuti teladan dan jejak Kristus. Teladannya apa? Kan begitu. Teladannya apa nih? Ayat 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, kata sebab untuk itulah itu pasti berkait dengan ayat sebelumnya. Ayat 21. Apa itu? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi memang kamu perlu dipuji kalau kamu digebukin gara-gara kamu nyolong. Ya enggak lah, itu masalahmu gitu kan. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu berbuat baik, kamu berbuat baik dan kamu harus menderita, ingat ya, gitu. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, kasih karunia itu kan karis. Jadi ketika kita sudah hidup benar tetap mengalami aniaya, itu adalah hadiah kita kepada Tuhan. Hebat ya. Kekristenan itu dihargai sedemikian rupa oleh Tuhan.
Barang siapa yang memiliki iman benar dihargai. Ingat gak kisah Stefanus ketika dia dirajam batu sampai mati, dan Stefanus melepaskan pengampunan. Maka hanya satu pribadi Stefanus sebelum mati dia diizinkan melihat Tuhan berdiri di sebelah kanan Bapa. Kenapa? Tuhan menghargai ketuntasan iman Stefanus. Waduh, bersyukur kita ini. Coba Bapak Sobat Talitakum bayangkan ketika Anda menjadi Kristen dan hidupmu tuntas di hadapan Tuhan, nilaimu tinggi di hadapan Tuhan. Ini Kristen yang sebenarnya. Kalau kamu jadi Kristen, menukar kesucian, menukar kesalahan hanya untuk mendapatkan berkat, itu sudah disesalkan oleh Asaf di Mazmur 70. Asaf Mazmur 70 enggak? Asaf menyesal. Aduh, kalau begitu aku nggak ngapain aku menjaga hidup kudus kalau hasilnya sakit penyakit begini. Jadi seolah-olah kalau hidup kudus itu nggak boleh penyakitan, nggak boleh miskin. Kaya miskin itu adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan kehendaki bisa jadi. Tapi yang terpenting jangan sampai kita miskin hati kita, Pak. Jangan sampai miskin iman kita. Nah, ini kekristenan yang benar seperti ini. Jadi sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi kalau kita menderita ya layak, karena pimpinan kita juga teladan kita menderita. Lain cerita kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, dia hidup bermewah-mewah, bawa pedang kemana-mana, dia babat semua orang supaya percaya kepada dia. Kita ikuti teladan itu. Tuhan Yesus nggak pernah kasih teladan itu. Bahkan dideskripsikan dalam Wahyu berapa saya lupa. Itu dikatakan seperti penunggang kuda putih yang memegang busur tanpa panah. Apa sih maksudnya? Bawa busur tapi nggak ada anak panahnya. Nggak bisa membunuh lagi ya? Nggak bisa. Apa itu? Berdamai. Itu ya. Nah, jadi jelas bahwa kekristenan itu tidak identik dengan kaya, hebat, jadi pemimpin sebuah negara. Tidak. Tetapi hebat di hadapan Tuhan ketika kita mau menderita dalam kebenaran dan Tuhan memberikan itu semacam memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita. Demikian Pak Tono, Pak Tony. Biasa ya. Sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM. Jadi kalau saya mau teruskan nih di 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Di ayat sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa. Ini jejaknya nih Pak. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ya. Ketika kita mengaku Kristen tapi masih berbuat dosa dan tipu daya ada pada diri kita, maka kita sebenarnya sedang melukai hati Tuhan. Kita mau dengar dulu satu lagu dari pujian ini dan memberkati kita. Sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh masih di Suara Kebenaran hari ini ya dengan tema melukai hati Tuhan bersama dengan Pendeta Didi Suryani dan juga Pendeta Tony Stanggar. Sahabat Talitakum Radio ini udah segmen terakhir dan kita akan juga mendengarkan ya kalau boleh kesimpulan ya. Jadi tema kita tadi melukai hati Tuhan. Jadi sejatinya ya kalau boleh bilang seperti itulah, jejak-jejak kekristenan dari kota-kota yang pernah disinggahi oleh Rasul Paulus dan kemudian menjadi basis kekristenan, ya, kemudian menjadi begitu sunyi komunitas-komunitas Kristen dari kota-kota itu, dan bahkan sudah berubah sangat drastis sekali, seolah kekristenan sudah tidak ada di situ, tinggal jejak-jejak sejarah dalam puing-puing yang masih tersisa seperti itu ya. Soalnya kalau boleh dikatakan gini, Tuhan nggak butuh orang-orang yang beragama Kristen. Tuhan malah tersakiti oleh orang-orang yang mengaku beragama Kristen tetapi tidak menjadi manusia yang sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Kamu diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, katanya itu ya. Firman Tuhan katakan gitu seperti itu. Nah, Pak Didi nih, kita sekalian closing. Sebenarnya hal yang paling mendasar, esensi dari kesan itu untuk seturut dengan kehendak Allah sampai kemudian tidak melukai hati itu seperti apa sih Pak? Yang paling mendasar sekali. Ya. Sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan, perlu kita pahami bahwa kalau kita bicara manusia itu kan kita tidak terlepas dari Kejadian 1, 2, dan 3.
ketika Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar, itu memiliki karakteristik seperti Allah, kecerdasan seperti Allah, nuraninya seperti Allah. Itu maunya Tuhan, serupa dan segambar. Tapi ketika kita melihat di Kejadian 3, jatuh dalam dosa, maka nurani manusia sudah tidak seperti Allah, walaupun dia tahu baik dan jahat, tetapi nuraninya cenderung jahat. Itu terekam dalam Kejadian 6 ayat 5. Oleh sebab itu Kejadian 3 ayat 22 sampai 24 itu Tuhan risau melihat manusia kok melakukan itu, tahu yang baik dan jahat, tetapi nuraninya belum sempurna seperti Allah. Maka diusir di Taman Eden. Nah, ketika Allah mengusir manusia dari Taman Eden itu, Tuhan tidak melepaskan begitu saja, tetapi Tuhan terus mengawal kehidupan manusia melalui apa? Taurat, melalui pendekatan mulai dari Abraham, Taurat, terus melalui Kristus sendiri datang. Tujuannya itu apa sih? Mengembalikan manusia kepada rancangan semula, pada manusia yang berkarakter ilahi. Itu. Jadi esensi kekristenan adalah Allah memanggil manusia untuk kembali berkarakter seperti Allah di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu prosesnya Kristus perlu datang ke dunia. Karena apa? Kristus perlu, Allah Sang Firman itu perlu menjadi manusia untuk menjadi teladan kasat mata yang bisa dilihat manusia hari itu. Kalau cuma aturan-aturan kan tidak mewakili perasaan Tuhan kan. Tetapi ketika peraturan-peraturan dalam Taurat itu diperagakan oleh Kristus Yesus, maka semakin jelaslah bahwa maunya Tuhan itu seperti apa. Kalau mau tahu kehendak Tuhan, lihatlah hidup Kristus, kan begitu. Nah, seperti akhirnya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 17 itu, mari kita buka apa? Boleh dibacakan. Roma 8 ayat 17. Jadi ini esensi kekristenan. Roma 8 ayat 17. Ya. Pak Tony boleh bacakan. Ya, Roma 8 ayat 17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, Allah itu tidak mau kehilangan anggota keluarga. Manusia itu adalah anggota keluarga Allah. Oleh sebab itu ketika Allah mengusir manusia dari Taman Eden, pasti hatinya hancur, galau seperti seorang tua yang marah kepada anaknya, pergi kamu dari rumah, tapi hati kecilnya, kemana kamu pergi, aku akan cari kamu. Nah, betapa seriusnya Allah memperhatikan manusia sampai Allah itu mengejar manusia sampai ke alam maut. Anaknya yang tunggal dikirim bukan hanya ke dunia, tapi sampai datang ke alam maut, mencegah manusia supaya nggak masuk alam maut. Begitu selesai tugas Tuhan Yesus, ini maunya Tuhan. Apa itu? Dan jika kita adalah anak, maksudnya anak Allah, anak-anak Allah maksudnya, maka kita juga ahli waris. Jadi kita itu bukan hanya, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita disebut anak-anak Allah kembali dan menjadi ahli waris. Apakah otomatis? Tunggu dulu, ada syaratnya. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Ahli waris itu artinya adalah orang yang berhak menerima janji Allah. Itu ahli waris. Nah, bagaimana untuk menjadi ahli waris? Ini yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu kemuliaan dan janji Allah ya. Yaitu apa yang disebut ahli waris itu? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Dia. Nah, menderita ini apakah harus miskin? Enggak juga. Apakah harus kehilangan harta? Enggak juga. Banyak orang kaya menderita karena apa? Dia telah berjuang untuk tidak menggunakan kekayaannya untuk kepuasan nafsunya. Itu penderitaan, Pak. Karena pada dasarnya manusia ini kan memuaskan. Mana ada yang mau hidup susah, Pak? Betul, mana ada. Daging itu maunya hidup puas dengan dosa. Nah, oleh sebab itu kita itu esensi kekristenan adalah mengembalikan manusia untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Tapi syaratnya apa? Mau menderita bersama dengan Kristus. Menderita apa? Berjuang melawan daging yang penuh dosa ini supaya hidup benar. Ini penderitaan Kristen yang sebenarnya. Demikian, Pak. Tony boleh? Ya, 1 menit sedikit ya. Ya, untuk sahabat Talitakum Radio dimanapun berada, yang terakhir dari saya, tujuan keselamatan itu ya, ingat bukan sekedar menghadirkan agama, yaitu agama Kristen,
mempunyai komunitas atau mengadakan seremonial, membangun gereja yang megah-megah, bukan itu. Ya. Yang penting adalah ini harus diingat, hidup keseharian kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya, luar biasa. Lanjut, Ya, gimana? kiranya ini menjadi dorongan bagi kita untuk menjadikan kita, ya, pribadi kita menjadi produk unggulannya Tuhan, produk unggulan. Bukan unggul di mata manusia, tetapi unggul di mata Tuhan. Amin. Ya, Mungkin begitu Pak dari saya. Terima kasih atas semuanya. Sahabat Radio Takum Radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi kemuliaan. Saya mengakhiri dengan satu ayat firman Tuhan, 2 Efesus pasal yang kedua ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan demikian kita tidak melukai hati Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Suhartono dan Pak Didi, Kris Kuryani dan juga Pendeta Tony Taga. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.